Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan kuasanya saya bisa dimudahkan untuk menyelesaikan presentasi yang telah diamanahkan sebelumnya. Salawat serta salam tak lupa pula dihanturkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya bisa sampai kepada keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian. Ya, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Delmus Puneri Salim, SAGMA, selaku dosen pengajar mata kuliah studi agama-agama. Baiklah, langsung saja. Pada video kali ini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Manusia, Alam, dan Tuhan dalam perspektif para Habonaron serta agama dan juga tradisi dari orang Simalungun. Ya, di sejumlah provinsi di Indonesia, biasanya etnis itu tidak begitu banyak jumlahnya. Barangkali bisa dihitung dengan jari ya, hanya terdiri dari 1 atau 3 etnis. Namun, jika kita telusuri lebih dalam, di Provinsi Sumatera Utara terletak banyak sekali etnis yang berpencar mendiami ruang-ruang kulturalnya masing-masing. Saya akan menyebutkan kepada teman-teman beberapa etnis yang terkenal di wilayah atau Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama ada etnis Melayu. Mereka menempati wilayah pesisir timur. Yang kedua, ada etnis Simalungun yang menempati kota Pematang Siantar. Selain itu, etnis Simalungun ini juga menyebar di sebagian wilayah Serdang Bedagai dan Deli Serdang. Yang ketiga, ada etnis Karo. Ini merupakan etnis asli yang mendiami dataran tinggi Tanah Karo. Wilayahnya meliputi sebagian yang hari ini disebut Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Yang keempat, ada etnis Pakpak Dairi. Etnis di Kabupaten Dairi, Pakpak Barat hingga berperinggan dengan Kota Aceh. Yang kelima, yaitu etnis Mandailing atau etnis yang menempati Tanah Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal hingga menyeberangi Sumatera Barat. Yang keenam, ada etnis Angkola, etnis yang menempati Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang. Lalu ada etnis Nias, etnis yang mendiami Tanoniha di Kepulauan Nias yang meliputi Kota Gunung Sitoli, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara. Terakhir ada etnis Siladang. Mereka menempati wilayah Panyabungan dan kini menjadi subetnis daripada Mandailing. Jadi kedelapan etnis ini tiap-tiap etnis itu tegak berdiri dengan pengertian yang diamini oleh masyarakatnya masing-masing. Nah, itu adalah beberapa etnis yang terkenal di Provinsi Sumatera Utara. Dan yang menjadi cakupan pembahasan saya dalam video kali ini yaitu etnis orang Simalungun. Ada baiknya kita mengenal identitasnya terlebih dahulu, yang dimulai dari bahasa orang Simalungun. Seorang peneliti bernama Henry Guntur Tarigan, ia menyebutkan ada 4 dialek bahasa orang Simalungun. Yang pertama ada bahasa tingkatan. Nah, bahasa tingkatan ini terbagi dalam tingkatan yang berdasarkan kelas sosial dan usia. Yang kedua, ada bahasa ratap tangis. Bahasa ratap tangis dipakai ketika ada yang berkabung. Dan yang ketiga, ada bahasa simbol. Bahasa simbol yang dimaksud ini seperti apa sih? Yaitu mereka memakai medium atau benda-benda tertentu untuk menyampaikan maksud-maksud. Misalnya dalam permainan onja-onja, di mana seorang pemuda memakai benang merah untuk menyampaikan bahwa sampai mati akan tetap berjuang mendapatkan cinta gadis idamannya. Yang terakhir ada bahasa datu atau bahasa guru.
Biasanya bahasa ini dipakai oleh para tokoh spiritual Parhabonaron. Mereka memakai bahasa doa atau kata lainnya tabas yang merupakan campuran dari berbagai bahasa dengan maksud-maksud tertentu. Nah, etnis Simalungun memakai sistem kekerabatan yang khusus, yakni Tolu Sahundulan 5 Saudaraan, yang bermakna 3 sekedudukan, 5 sebarisan. Konsep ini meliputi yang pertama, tondong, yaitu pihak mertua sebagai pemberi anak gadis. Yang kedua ada boru, yaitu pihak pengambil anak gadis. Yang ketiga ada sanina, yaitu mengandung pengertian golongan semarga dengan seseorang. Yang keempat ada tondong ni tondong, yakni pihak besan. Yang terakhir ada boru ni boru, atau disebut juga dengan boru mintori, yaitu pihak anak gadis dari pengambil anak gadis. Nah, praktik Tolu Sahundulan 5 Saudaraan ini sudah dikenal di masyarakat sejak lama dan disebut sebagai Simalungun sejak zaman yang disebut animisme sebelum masuknya agama-agama Samawi. Selanjutnya pembahasan kita yaitu apa dan siapa Simalungun ini. Jadi teman-teman, sebelum tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Simalungun tergabung dalam Republik Indonesia Serikat yang berlangsung selama 3 tahun dan dipimpin oleh Tuan Kaliamsyah Sinagah dari Simalungun yang ketika itu ia menjabat sebagai Wakil Presiden atau Wakil Wali Negara Sumatera Timur. Dan sejauh ini belum ada data yang jelas sejak kapan awal penyebutan nama Simalungun untuk suku Timur ini. Ada yang menganalisa bahwa Simalungun berasal dari istilah orang Parhabonaron, yakni menjadi Sisada Parmaluan Sisada Lungun, yang artinya senasib sepenanggungan, yang bermakna ikrar raja-raja. Nah, pemerintah Belanda yang berkuasa di Sumatera dahulu, mereka sudah memakai kata Simalungun untuk menyebut orang dan daerah yang kini disebut Kabupaten Simalungun. Nah, jika kita lihat di dalam catatannya Walter Lamb, ia menyebutkan bahwa watak dan tabiat orang Simalungun ini lebih halus dan tingkah lakunya hormat sekali. Selain itu, mereka juga tidak pernah keras atau meletus dalam menghadapi sesuatu yang mungkin membuat mereka sakit hati. Ada juga yang menarik bahwa orang Simalungun ini kurang mau menonjolkan dirinya. Selanjutnya, keseimbangan dalam kosmologi Parhabonaron. Parhabonaron bermakna orang-orang yang menuju kebenaran. Ini merupakan sebutan kepada penganut agama yang dipercayai oleh orang Simalungun. Agama ini sebenarnya merupakan agama kepercayaan Pelebegu yang juga ada di wilayah Batak dan Pemena di masyarakat Karo dengan pola yang disesuaikan dengan tradisi dan bahasanya masing-masing. Dalam dunia Parhabonaron, jabatan imam ini disebut dengan Datuk Bolon. Mereka percaya akan adanya Sang Pencipta alam yang bersemayam di langit tertinggi, dan mereka juga percaya adanya 3 wujud Tuhan atau disebut sebagai Naibata. Nah, ketiganya ini adalah Naibata Naibabo, yang kedua Naibata Naitongah, dan yang ketiga Naibata Naitoro. Selanjutnya yang terakhir yaitu tumbangnya Parhabonaron. Sampai saat ini belum ada data yang akurat mengenai berapa jumlah penganut Parhabonaron sesungguhnya. Nah, data ini menjadi sulit didapatkan karena di Indonesia sejak zaman Presiden Soekarno memang tak mengakui adanya agama-agama di luar Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam perkembangan zaman,
Agama-agama yang bersifat lokal mulai mengalami kepunahan seiring hadirnya agama-agama yang diyakini bersifat universal. Agama-agama lokal mulai mengalami kebangkrutan. Identitas dan segala ritualnya dilarang. Agama-agama ini kemudian dikritisi dan digulingkan. Kondisi yang sama juga menimpa etnis Parhabonaron. Sekolah, media, lingkungan, peluang kerja, dan sebagainya hanya mentolerir agama-agama yang dianggap universal. Bahkan di wilayah Simalungun sendiri, tidak ada sama sekali peluang bagi penganut Parhabonaron untuk mengekspresikan kearifan beragama mereka. Penganut Parhabonaron bahkan bersembunyi di balik agama universal tersebut agar bisa diakui sebagai manusia yang wajar. Di saat semua orang bersekolah, demikian pula lah keluarga-keluarga dari masyarakat Parhabonaron Simalungun. Mereka mengirimkan anak-anak mereka ke tempat-tempat belajar. Namun, di sekolah-sekolah tersebut, anak-anak mereka justru akhirnya mengikuti agama sesuai mata pelajaran di sekolah itu. Peluang untuk mengekspresikan Parhabonaron telah sesempit waktunya untuk mampu bertahan. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.